bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Firman-Mu kekal, berkuasa dan dahsyat. Amin. Sampai selama-lamanya, sampai itu digenapi. Pada hari ini, Engkau akan mengajarkan kami, bukan hanya mengajarkan tapi memerdekakan kami oleh firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, setiap selaput, setiap penghalang yang menghalangi hati ini untuk dijamah, dirombak, diperbauli oleh firman-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan segala tali pengekang dilepaskan di dalam nama Yesus. Supaya ada kemerdekaan atas firman-Mu. Kemerdekaan mengalami kuasa-Mu. Ada kebebasan untuk meninggalkan tahun 2021 dengan kelapangan hati, kemerdekaan. Haleluya, haleluya. Oleh karenanya Tuhan, berfirmanlah dan taburkanlah, tancapkanlah suatu kekuatan dasar yang kokoh Tuhan di hati gereja-Mu, supaya gereja-Mu kembali memiliki dasar yang benar, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Apapun keadaan dunia ini Tuhan, firman-Mu tidak pernah pudar. Berita beribu-ribu tahun yang lalu kembali akan kami dengar. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Roh Kudus yang manis. Engkaulah pengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat Hari Natal. Ya. Iya saudara, kalau dibilang selamat Natal, jangan biasa-biasa saja. Ya, tapi apa boleh dibilang ya, kalau dasarnya masih belum pas, ya biasa jadi biasa-biasa. Tapi kalau sudah mengakar, nggak biasa-biasa saudara. Ya, jadi ini masih hari Natal nggak? Memperingati hari Natal nggak nih? Masih. Saya masih mau memperingati hari Natal, belum puas. Saya masih mau. Ya, ada amin? Mari kita buka di dalam Yesaya pasal ke-9. Choice to the world. Waduh, kok masih mau menyanyi gitu saya? Kenapa ini? Dunia gemar. Karena saudara nggak ngerti. Kalau saudara ngerti, saudara akan nyanyi. Yesaya pasal 9, tapi mulai dari 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Saya suka kata-kata kesukaan besar saudara. Kemarin saya tulis. Haleluya, kesukaan besar untuk segala bangsa. Aduh, yang sudah tertahan beribu tahun. Waktu-waktu ini akan dinyatakan. Haleluya. Kurang gairah. Baik, kita baca dulu lah. Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya
9 ayat 6. Ini gimana cara baginya? Saya mulai yang pertama, saudara nanti yang ganjil ayat 1 ya. Dan saya yang genap, tapi saya yang memulai duluan. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derat dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Ada amin? Bahwa kapan masa sorak-sorai, masa kelegaan itu akan benar-benar terimplementasi. Ayat terakhir bilang, ketika kecemburuan Tuhan sudah meningkat, di situ akan berkumandang kembali Raja Kemuliaan. Ada amin? Ini waktu dinubuatkan ini belum datang ya. Maksudnya Yesus belum lahir kan. Ini waktu dinubuatkan ini masih beribu tahun sebelum Yesus datang. Saudara yang kekasih, ada tanda-tandanya. Dia bilang begini. Ada masa kesuraman, ada masa merasa terhimpit, ada masa di mana anak-anak Tuhan merasa sesak, merasa tertekan. Dan Tuhan bilang, hei, enggak untuk selamanya seperti begitu. Dan itu berlaku bagi gerejanya. Gerejanya masuk dalam masa kegelapan. Setelah Yesus, sebenarnya waktu Yesus hadir, waktu Yesus datang, itu adalah suara berkumandang awalnya. Tapi enggak semeriah di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena pada saat itu orang pada curiga. Waktu Yesus datang, curiga enggak? Curiga. Pengikutnya enggak banyak. Yang dikatakan setia mungkin baru 12 orang, ditambah 120 orang, dan ditambah waktu Yesus masih hidup ya, masih ratusan. Curiga. Padahal yang dinyatakan di sini adalah berita besar. Ya, berita besarnya apa? Ya, dengan ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kalau dibilang di atas tahta Daud di sini, saudaraku, ini bukan semata-mata hanya Israel jasmani, ya, tapi Israel rohani, ya, kitalah, ya, dan ini akan mengalami kekuasaan yang besar dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Dan jujur sekarang damai sejahtera yang terjadi
apa? Kayak suam-suam, sebentar ya, sebentar ada. Yang ada partai pun sudah hilang ya. Udah tenggelam partai itu. Ya, berusaha muncul dalam partai, mati pula dia. Ya, jadi artinya masih kayak begitu. Tetapi yang tertulis ini yang benar. Ketika apa? Ketika ya, ini akan muncul ketika apa yang dibilang orang itu terjadi. Ayat sebelumnya apa? Ayat kelima. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang bukan 2000 tahun yang lalu. Belum toh? Masih dicurigai dia datang kan? Ya. Tetapi nama itu akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ketika itu disebutkan, kekuasaan dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan akan dialami. Jadi sekarang tergantung saudara memandang putra yang lahir 2000 tahun yang lalu, benar gak kau bisa bilang bahwa dia adalah penasehatku yang ajaib. Bahwa dia adalah Raja damai. Allah yang kekal. Pengakuan ini, kapan gereja Tuhan bisa mengakui ini? Karena di saat itu tirai akan terbuka saudaraku. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan akan mengalir. Sayangnya gereja masih tanggung-tanggung mau kenal dia. Semua tahu dia adalah Yesus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Ya, dirayakan dengan segala macam cara. Tetapi belum tentu semua hati mengaku bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Bahwa dia Allah yang kekal. Dia adalah Raja damai. Karena apa? Dia tidak kita izinkan berbunga, berkembang di dalam hati kita. Kita dipenuhi dengan rasa takut, kekhawatiran, lupa bahwa itu hanya bisa dikalahkan sama Sang Raja, penasehat yang ajaib. Ketika kita bingung, kita bukan datang sama dia. Kita asik datang sama manusia. Lupa bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Kesungguhan untuk menembus kesuaman diri kurang. Saya harus sampaikan saudaraku, karena ini hal dasar yang harus diperbaiki dalam gereja Tuhan. Amin. Amin. Di mana contohnya pastor? Kesungguhan kami kurang begini. Saudara, ketika saudara punya pergumulan, saudara berdoa kan? 1 jam, 2 jam gak ada apa-apa, malas lah. Saudara cari yang lain kan? Bahwa saudara belum menemui penasihat yang ajaib ya. Belum ketemu kan? Tapi udah nyampein ya. Tapi belum ketemu. Tahu cara ketemu? Saudara terus. Saudara mengerang, mencerit. Saudara terus. Sampai ketemu. Baru saudara bilang, namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tahu? Ya lagu. Semua manusia, pembada dan pembadia, glory, haleluya. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, stop. Kalau saudara takut mati, saudara belum percaya dia Bapa yang kekal. Amin. Ya. Saudara masih punya ketakutan. Saudara belum percaya bahwa saudara bukanlah bunga. Ya, yang hari ini ada, besoklah. Kamu adalah kekal bersama Bapamu. Bukti kau tidak takut mati. Karena kau percaya Allahku kekal. Dan aku ikut kekal. Mungkin daging ini mati ya. Daging ini kan harus tinggal. Kita harus mengenakan tubuh yang baru. Tapi keyakinan untuk tidak takut mati. Saudara pernah dibawa keadaan saudara begitu takut, ujungnya takut mati? Pernah? Ya. Saudara kalau begitu, saudara keluar dari tempat tidurmu, keluar dari masalah begini, kau datang sama Tuhan. Kau datang sama dia, sampai engkau menemukan dia. Bahwa dia Allah yang kekal, karena dia Allah yang kekal, dia bersama dengan aku. Kan Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Sebab aku pergi ke tempat Bapa. Yohanes 14 ayat 4 sampai 6. Aku pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu. Dan Yesus yang dikatakan Raja Damai. Apakah dia kekal? Halo, apakah dia kekal? Jadi karena dia kekal, dia katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. So tempatmu adalah kekal. Amin. Sampai engkau bisa mengakui, ya, dia Bapa yang kekal. Allah yang perkasa. You know perkasa? Sampai dikatakan begini, ya. Dia yang menggantikan. Dikatakan begini. Derap kaki tentara, ya. Derap kaki tentara. Dulu kan kalau ada derap kaki tentara kan muncul ketakutan, kayak muncul kengerian lah gitu kan. Itu menjadi umpan api, artinya dihabisin semua. Udah digantikan dengan Allah yang perkasa. Amin. Digantikan dengan Allah yang perkasa. Jadi nggak usah capek-capek saudara ikut demo. Ya, kenapa? Kalau kau percaya sama Tuhan, percaya dong. Ya, itu semua derap akan digantikan. Digantikan. Susah saya ngomongnya saudaraku, tapi saya merasakannya. Ya, bahwa akan ada gelombang yang berbeda. Jikalau putra yang lahir 2000 tahun yang lalu sudah tampil dikatakan orang, penasehat yang ajaib. Saudara mulai merasakan persekutuan dengan dia. Memberi jawaban demi jawaban. Akan kerinduan hatimu. Kau gak berkata, kenapa sih ya? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kadang-kadang saudara pernah buat kekeliruan. Belum tentu salah ya. Belum tentu salah. Kekeliruan. Ya. Saudara percaya gak kalau memang dalam Tuhan kekeliruan saudara itu dalam izin Tuhan. Percaya enggak? Banyak kan enggak percaya. Buktinya enggak percaya apa? Stres dia dengan kekeliruannya. Bahwa kamu enggak percaya itu dalam izin Tuhan. Misalkan begini, saudara nih mau ngasih orang uang misalkan 500.000. Rupanya terambil saudara 5 juta. Pastor itu kan tebelnya lain. Ya sama, kalau 500.000, 5 ribuan tebel gak? Gini ya.
5 juta 50 ribuan segini juga kan? Salah kasih dia. Kira-kira saudara malamnya bisa tidur gak? Atau salah bayar saudaraku? Saudara bayar 500 ribu kepencet karena main tuk 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 tuk. Kepencet 01. Jadi 5 juta. Tempatnya di kota lain. Bisa tidur gak? Halo, jujur jawabannya. Apa tadi katanya? Enggak bisa tidur. Bisa tidur? Bisa. Sementara yang nerima begini udah, Tuhan terima kasih. Betul. Baik kali ibu pastor ini Tuhan. Aku cuman baik nyatakan harganya 500 ribu, dikirimnya 5 juta. Oh haleluya, haleluya. Kami sebenarnya sudah susah. Dia bersyukur gak? Yang ngasih salah ngasih bersyukur gak? Real pernah terjadi kan, walaupun tidak ekstrim dari 500 ke 5 juta lah ya, mungkin pencet 1 jadi 3 gitu, saking cepatnya tangan sekarang, salah, password, loh segini, loh. Kalau engkau datang sama penasehat yang ajaib, dia akan bicara, amin, dia akan bicara. Dia akan bicara. Saya pernah loh waktu itu masih lajang nih. Ada seorang mahasiswa. Saya kasihan dia lagi susah. Saya mau kasih uang waktu itu kira-kira 100 ribu loh. Rupanya terkasih saya $100. Karena saat itu saya masih ngantongin dolar. Iya dolar sama itu sama di kantong pet saya. Jadi saya kasih, masukin amplop buru-buru, pas saya lihat di rumah, loh yang dolarnya nggak ada. Dolarnya terbang, 100 lewat. Bukan, saya mau ngasih bukan 100 ribu. Waktu itu satu lembar paling tinggi masih 50 ribu kalau nggak salah ya. Mau ngasih itu, yang masuk $100. Padahal saya mau tukarkan itu, datang ke Pekanbaru mau nukarin itu. Rupanya nukarnya gitu. Ini Bu Elisa belum jadi istri saya, belum ada. Jadi gak ada yang marahin saya. Tenang saya. Ya enggak? Maksudnya begini, kalau itu jatah dia ternyata gak dapat kan, waduh gimana? Ya. Tidak ada, saya hanya diam saja. 3 tahun kemudian, saya ketemu orang itu. 4 tahun atau 5 tahun. Bang, bersyukur kali bang. Aku udah lupa. Waktu abang saya mau pergi gitu, abang kasih saku saya. Bisa menyelesaikan banyak hal. Mana nih? $100 itu ingat saya. Salah di situ rupanya saya. Oh haleluya. Jadi berkat, dia udah ngucap syukur kan? Ngucap syukur gak kira-kira tuh? Ucap syukur. Pelayanan SMA itu. Masih ingat saya sama Yeni melayani saat itu. Ya, senang kali, bersyukur. Dan saya salah ngirim pun saya nggak pusing lagi saudaraku. Sudahlah, ya rezeki anak, ya idealah itulah. Gimana lah. Namanya penasehat ajaib. Aduh, Tuhan, Engkau bicara sama aku. Jangan stres, jangan khawatir. Saudara pernah salah kirim? Saya pernah salah kirim. Tapi kalau saya kirim, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Saya hanya sampaikan, Tuhan saya salah kirim. Ya sudahlah. Pasti ada
rencana Tuhan. Amin. Yes. Ketika beras mulai dikirim begini, ada pemikiran, wah nanti orang bisa begini, bisa begini. Waktu kami mau beli gula, itu di Medan agak susah membeli 2 ton, curiga semua. Curiga. Datang ke sini, harga ya 12.500 begini-gini. Ada stok, wah enggak masalah Pak. Ini supermarket, enggak masalah. Gini. Berapa Pak? 2 ton. Maksudnya? 2.000 bungkus. Wah nggak bisa Pak. Bisanya paling banyak 20 bungkus Pak. Ya 20. Nggak bisa kawan, nggak bisa. Saya nggak bisa. Pakai jalur lain. Jalur. Wah. Datang dengan derap langkahnya, dikasih dia. Dari Indogrosir, ambil stoknya semua. Pak, bisa Pak? Wah syukur. Kan mau dibagi kan? Nanti, karena ditakutkan penumpukan, sehingga mau mengontrol harga dan sebagainya. Pesennya sebenarnya 5 ton, dapat cuma 2 ton. Kemarin dapat cuma 1 ton lagi. Ya. Ditakutkan ada begini. Cuman, waktu baginya nanti begini ada begini. Tapi, kembali lagi, ya sudahlah. Ya kan? Tuhan tahu, lepas dari hati kita, Tuhan tahu. Ada amin? Jangan saudara susah. Kalau saudara jadikan dia penasehatmu yang ajaib. Jangan susah. Ketika benar-benar dia bagi gerejanya adalah penasihat yang ajaib. Gerejanya akan diangkat menjadi kekuasaannya. Gerejanya akan diangkat menjadi saluran damai sejahteranya. Ada amin? Ya apalagi mau tersinggung kecil lah. Salah ngomong. Tapi perkataannya itu menyinggung hati saya. Udahlah anggap langit lalu kenapa rupanya. Itu aja anggap angin lalu lah. Udah. Begini. Kalau begitu, ya, biar yang sadar yang salah ngomong. Ya. Kalau salah ngomong dia datang sama penasihat yang ajaib. Kalau salah dengar, tenang aja. Kalau salah ngomongin yang payah kan gitu. Karena dia harus diubahkan untuk menjadi pribadi yang bagus. Ya kan? Dia datang. Kalau yang salah ngomong tertuduh nggak apa-apa, sebentarnya itu. Tapi datang kepada penasihat ajaib. Disitulah makanya. Ya, cepat mendengar. Halo, cepat mendengar. Lambat berkata-kata, jangan kau cepat berkata-kata, lambat mendengar. Belum kau dengar udah ngomong, itu masalah. Ya kan? Itu masalah terjadi ketika engkau lambat mendengar, cepat nyerocos saja. Belum mendengar. Kebenarannya segitu, tapi kita dalam pertumbuhan ada salah kan kita kan? Cepat berkata-kata, lambat mendengar. Ya, disitulah kita datang pada nasihat yang ajaib, kita sadar Tuhan begini. Nah yang mendengar itu, jangan sok sakit hati lah, udahlah ikutin saya aja lah. Ya udahlah, salah dia biar belajar dari Tuhan, that's it. Udah, jangan saudara bawa tidur. 1 bulan kau tidur dengan sakit hati, apa kata orang. Gimana Yesus jadi penasehat yang Itu bukti dangkalnya pemahamanmu akan Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Dia lahir untuk menyatakan dia adalah penasehat yang ajaib. Jadi karena itu saudaraku, gereja Tuhan yang kekasih. Kalau ingin kamu mengalami damai sejahtera, tidak putus-putusnya bagi keturunanmu, bagi gereja ini, kamu harus hidup dengan lapang hatimu, mempercayai dia sebagai penasehat yang ajaib. Kurang tinggi ya?
yang tinggi ya. Namanya penasehat ajaib. Itu udah pas kuncinya. Nah, baru oke. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berhenti sampai situ saja karena saya pengen saudara hafal keempat ayat ini. Ya. Pertama penasihat yang ajaib, yang kedua Allah yang perkasa. Kalau engkau rasanya seperti dikerjain orang, kau rasanya seperti dimanfaatkan orang, pernah merasa gitu enggak? Pernah enggak? Saya mau kasih tahu. Yakinilah dia, Yesus yang ada di dalam hatimu adalah Allah yang perkasa. Amin. Tuhan katakan pembalasan bukanlah hakmu, hak dia. Kalau engkau diperlakukan dengan tidak adil, kecuali engkau mempunyai pendamping Allah yang perkasa, engkau akan bimbang terus, ya kan? Engkau akan panas terus hatimu. Sampai kau yakin ada Allah yang perkasa di dalam hatimu, kau hanya berkata, aku serahkan padamu. Saudara pernah ditipu? Pernah? Bisa tidur habis ditipu? Enggak bisa tidurnya sehari? 2 hari? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Ada yang gini terus 1 tahun. Onde-mande aja. Yakinilah Yesus yang di hatimu adalah Allah yang perkasa. Bapak yang kekal tadi kan takut mati ya? Takut kalau sakit. Saudara pernah sakit? Waktu sakit takut mati pernah? Tapi jujur sejujurnya saya katakan, waktu saya sakit COVID dengan segala kekritisannya, sedikit pun saya takut mati. Gak takut mati. Hanya aku mendengar perkataan dia, aku menyertai kamu. Udahlah, ini adalah ini perjalanan walaupun sakit. Udahlah, ini hanya perjalanan. Tak takut aku mati doh. 1 tahun sebelumnya, dengan segala kondisi pandemik, padaku diperhadapkan bahaya COVID, iya kan? Pada saudara juga kan? Iya toh? Tiada aku takut. Bukan gak ditakut-takutin, nanti gereja ini ditutup loh. Malu kita. Ada kayak gitu? Halo, ada kayak gitu? Ibadah, berani kali kau ibadah. Nanti datang ditutup, mana muka kita? Ya di situ aja mukamu, mau kemana rupanya? Di situ, tetap di atas lehermu itu. Ternyata tetap di atas leher kan? Ya kan? Paling-paling kalau malu gak usah datang kan gitu. Tetap di atas leher. Kalau bilang gila, udah banyak bilang aku gila. Ya gak apa-apa. Yang penting aku percaya pada Bapakku yang kekal. Aku bisa ngomong begini karena aku hidupi ya. Ya kan? Aku hidupi loh. Sampai ketika aku terpapar. Ada sebersit. Entahkah karena aku sok kuat. Aku begini. Sampai dia bilang. Aku ingin ajarin kamu. Gak ada lagi aku pikir yang gitu. Tadinya sempat tertuduh, ya kan? Tertuduh. Seperti begini, orang akan nalo, sok lu pastor si sok jadi begini. Sempat
hari pertama waktu di Medan, waktu dibilang kayaknya nih mau sakit nih gitu. Waduh, nanti orang ngomong apa nih? Iya kan? Karena udah banyak yang nonton. Nunggu kapan pastor sakit? Ada, di sini juga ada. Ya, nunggu kapan nih pastor kena nih. Tetapi pada saat itu saya ingat dan Tuhan katakan, ya, jangan takut. Kupikir hanya COVID biasa. Yang ku dengarkan apa istirahat di rumah, apa namanya itu? Isoman. Istirahat di rumah, singkatannya isoman. Oh, isolasi mandiri. Istirahat di rumah namanya isolasi mandiri, ya kan? Biar aku pikir berarti aku pulang ke rumah makan obat isoman kan? Rupanya pulang masuk ke dalam lagi. Waduh, bukan isoman. Ya. Isolasi ICU. Bukan isoman, isosu. Ya. Tapi Bapakku yang kekal. Yesus Bapakku yang kekal. Dan dikatakan Raja Damai. Saudara pernah nggak masuk dalam posisi di mana ujungnya mesti barbada nih, mesti barbada ini, mesti berselisih, mesti berantem nih. Pernah nggak saudara gara-gara diskusi mulut jadi berantem? Pernah? Berselisih? Marah-marahan? Maki-makian? Pernah? Pernah terpancing? Langsung diblok? Kalau sekarang main blok kan? Pernah kau tak blok? Nah, blok. Panas hati. Lupa buka. Lupa buka bloknya. Yang di sana stres terus karena bloknya diblok. Saya pernah ngeblok. Tapi orang asuransi. Capek kali ditelepon sama asuransi. Kublok. Di blok keluar sudah 20 dari yang sama, kublok, masih masuk juga dengan nomor lain. Tapi kalau satu orang di blok nggak bisa lagi dia hubungin, ya kan? Tapi ingatlah saudaraku, jangan terpancing. Datanglah pada Yesus bahwa dia adalah Raja Damai. Ya kan? Kau mau dihina, kau mau begini, kau lembut. Maafkan aku. Hah? Sorry, I was wrong. Walaupun saudara nggak salah, but say so. Tapi katakanlah, I'm sorry, I was wrong. Maafkan saya salah. Ya bisa begini, walaupun waktu dia ngomong begini, lupa apa yang kau ngomongin. Gak usah langsung begini, dengar. Bukan gitu yang kau omongin. Kau tahu nggak? Tadinya mau minta maaf jadi marbada kedua. Pernah kayak gitu? Kita bilang mau minta maaf, dia merasa begini, bahkan munculkan perkara baru. Oh berarti kau memang gak bisa dimaafkan, kau memang begini, udahlah, tanah merah. Apa? Narara, apa itu? Putus hubungan. Yang ngeri adik kakak pula. Mana Raja Damai? Enggak jauh-jauh, dia bukan hanya di surga, tapi di mana? Ketika engkau alami Yesus, gereja Tuhan alami Yesus dalam keempat ini. Inilah baru bisa dikatakan, dan ia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Disebut karena dialami, ya enggak? Ya gimana disebut kalau enggak dialami? Hah? Ini lagu, ini firman Tuhan aja yang tadi, coba. Balik di dalam Yesaya 9 ayat 5. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang. Kalau disebut berarti sudah nampak kan? Ya toh?
Bukan hanya disebut-sebut, tapi karena dia mengalami bahwa Yesus bagiku adalah penasehat yang ajaib. Bagiku dia adalah Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia bagiku adalah Raja damaiku. Amin. Hari ini bukti gereja ini mengagungkan Yesus di sini. Tidak ada yang berselisih. Amin. Tidak ada yang marbadah. Amin. Ayo ikut. Nggak mau aku ikut mobil dia. Kenapa? Nggak ada. Adalah. Yesus di mana kau buat? Jawabannya cuma situ. Yesus adalah jawaban. Amin. Hanya dia. Jesus is the answer. Nah, kalau saudara sudah bisa membuat 4 ini, makanya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Engkau tidak tinggal bilang dalam nama Yesus, enyah kau iblis, dan dia akan nyah. Amin. Engkau tidak perlu. Satu kali saya diajak tempat yang katanya angker. Wah, ini kalau lagi begini, laut bergejolak, suara begini. Saya ikut ke sana. Jam 12 malam ditungguin. Saya kalau udah hantu, tunjukin sama. Aku pengen ketemu hantu. Gak ada hantu mau ketemu aku. Pasalnya di situ. Ya kan? Saudara pernah dibilang, di rumah itu ada hantunya. Ku datangi. Beneran. Kata orang waktu saya tinggal di Tempuling, masih begini, wah ini banyak hantunya. Nyenyak kali aku tidur. Cariin hantunya di mana, di pojok mana. Enggak ada. Kata orang ada hantunya. Ya, karena udah dari dulu terbiasa dari mahasiswa. Dulu saya tinggal di Batik Rengganis, enggak laku-laku di kontrak orang karena rumah mengerikan. Akhirnya kami kontrak murah. Ya kan? Bersihin rumah itu. Woi, sampai 2 tahun kita kontrak murah. Tapi setelah begitu naik harganya. Aman katanya, naik harganya. Pergilah kami setelah naik harganya. Maklum mahasiswa, pas-pasan. Tapi menikmati 2 tahun di rumah besar. Buka pelayanan pelepasan di rumah itu. Sekalian pelepasan tiap hari Jumat. Siapa mau datang pelepasan? Main di sini. Praktek. Hari Jumat jam 5 sampai jam 10. Buka praktek. Ya mahasiswa gimana? Nggak pakai pamflet nanti suruh bayar. Omong ke omong aja. Datang Jumat sore jam 5. Kenapa? Karena kan kuliah selesai. Gini-gini. Udah. Nggak takut. Dan malam itu. Di atas bot. Katanya. Udah bunyi, mulai bunyi. Bunyi di mana? Kulihat ikan kecil-kecil. Jam 12 malam. Nggak kelihatan. Sampai jam 2 nggak ada apa-apa, udah pulanglah. Memang ada Pak Daniel, takut ini orang ini semuanya. Ya udah pergi. Akhirnya aku dikenal. Iblis pun takut sama saya katanya. Dikenal. Kalau ada gitu, dipanggilnya saya. Tak perlu teriak. Ngelihat muka aja kok nggak suka di iblis, nggak apa-apa. Yang penting saudara suka sama saya kan, ya kan? Amin. Saudara jangan lihat saya. Karena kalau saudara nggak suka lihat saya, kayak iblis saudara. Karena faktanya demikian. Siapa yang nggak suka lihat saya, kamu ada iblisnya. Karena udah terbukti, hanya iblis yang takut sama saya. Sama hantu. Yang lain cari saya saudaraku. Ya, yang lain cari saya. Jadi ada jemaat yang nggak suka ngelihat pastor. Ini jemaat ini perlu pelepasan. Tolong Jun, tolong. Yang mana yang kalau ada daftar yang gak suka lihat pastor, lepasin. Kasihan. Karena sudah terbukti, saya terbukti loh saudara. Bukan apa-apa. Karena aku yakini Allahku yang perkasa ada di dalam aku. Terbuktilah, percayalah. Ya, jangan kau ditakutin orang, biar iblis yang takut sama kamu. Jangan kamu pula yang takut sama iblis. Udah terbalik. Berarti nggak yakin kau Yesus siapa di dalam hati.
Amin. Namanya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tambah bingung si Adi, pindah lagi ya tadi ya. Namanya, lebih cepat sedikit. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Saudaraku, mungkin saya nggak bisa beri hadiah Natal yang wah, tapi 4 hal saya beri sebagai hadiah. Yesus di dalam hatimu adalah penasihat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini bukan berita bohong. Ini berita hidup. Amin. Mulai dari sekarang, jangan hilang damai sejahteramu karena engkau tidak yakini perkara ini. Ingat, tanpa kau yakini perkara ini, damai sejahteramu hilang mudah saja. Ya, mudah saja hilang. Kau suami istri, pernah berbada? Pernah kan? Iyalah, hidup real pernah berbada. Ya, masalahnya bukan berbada, ya cara mengatasi perbedaan. Cara mengatasi perselisihan. Percayalah akan 4 hal ini. Dia akan beri nasihat sama kamu. Apa rumus jitunya? Yakini keempat hal ini. Mungkin ada yang bilang begini. Mungkin ada yang bilang, enggak selalu kau harus minta maaf. Tapi ketika Tuhan kau dengar, Dia tahu jawabannya. Amin. Mungkin ketika kau dengar, Dia bilang, kau datang sama aku saja. Ya udah datang aja. Kalau Dia bilang, datang minta maaf, datangi. Ya tapi gimana? Dia yang banyak salahnya. Dia, no. Karena Dia tahu di balik semua itu. Amin. Amin. Wah, kamu akan menjadi psikolog terkenal, saudaraku. Karena kamu adalah murid dari Raja Damai. Ya, penasehat yang ajaib. Dialah gurumu. Bukan tidak banyak aku mendengar selentingan yang enak. Tapi saya bersama, Tuhan, ini aku. Kau tahu apa yang kulakukan. Engkau bagiku penasehat yang ajaib. Engkau pembelaku. Ada amin, saudara? Ini hari Natal, saudara mendapat hadiah Natal. Amin. Ya enggak? Ya, kalau beras, bentar lagi datang tuh beras. Tunggu, datang. Dan enggak ada apa-apanya itu. Tetapi 4 hadiah ini luar biasa. Amin. Orang kan mengenal Dia, namanya apa? Penasehat ajaib. Terus Allah yang perkasa, Bapa yang terus Raja damai. Ayat selanjutnya,
Oh, ini lagu Mas ya. Balik dong, balik dong. Ayat selanjutnya, oh ya betul. Besar kekuasaannya. Kau ingin saat ini Yesus tampil di dunia ini? Amin. Dunia ini sudah salah. Seperti saya katakan malam itu. Jangan kamu mau ditipu dengan teknologi. Jangan mau. Kau bisa habisin waktu gak kerasa 6 jam di atas gadgetmu. Kau merasa berharga. Kalau Roh Kudus kau dengarkan. Hey, gadget itu mengirim signal. Ya, dengan gelombang. Dan gelombang itu ikut diciptakan Tuhan. Amin. Ikut penciptaan Tuhan. Bukan yang menemukan gelombang yang harus kau puji. Tapi yang menciptakan. Karena waktu di ruang hampa nggak ada gelombang. Mau diadakan juga nggak bisa juga. Karena di ruang hampa ya kan. Nggak bisa juga. Satu tanda. Kamu nggak bisa apa-apa ketika di ruang hampa. Makanya saudaraku, sudahlah. Nomor 2 kan semua teknologi. Tapi nomor 1 kan yang ini. Yang kekuasaannya sangat luar biasa. Karena dia akan tampil lewat gerejanya. Amin. Tapi kalau gerejanya nggak siap-siap, gerejanya ngikut juga pakai dunia, ngikut juga kekhawatiran dunia. Dia bilang, mana yang kupakai? Mana yang bisa kupakai? Bukankah gerejaku adalah tubuhku yang akan kupakai? Mana? Mulai hari ini kumandangkan dalam hatimu. Bukan kau benci teknologi. Tapi itu bukan segala-galanya. Sehingga ketika waktunya Tuhan ingin kamu berdoa, matikan Facebookmu. Jangan tanggung 3 jam kemudian lewat, niat doa juga gak ada lagi, udah lewat. Hanya lihat apa? Facebook, pakaian orang lah, ini orang. Untungnya untuk apa? Kamu pun gak punya pakaian tuh, kamu pun tak punya ini, kamu begini, ngomong aja. Enak kali orang itu, udah gak doa gitu lagi, gak dapat apa-apa. Ya gak? Enggak ya, di sini enggak ada, di luaran sana saya sudah dapetin itu. Apalagi di kampung-kampung begitu. Oh di sini mungkin tidak, orang hebat semua. Tapi ketahuilah saudara, bukan kita kuat, tapi selalu kita diperhadapkan dengan itu. Ingat pesan saya hari ini. Di penghujung, sebelum tanggal 31, ini minggu terakhir kan? Minggu terakhir di 2021, satu pencanangan. Karena saya yakin, setiap saya bicara ini getar saya saudara. Gemetar. Karena pesan-pesan ini harus disampaikan di 2021. Dasar yang rapuh dari jemaat ini harus diperbaiki. Amin. Harus diperbaiki. Jangan bimbang. Jangan ragu hai jiwaku. Jangan labil hai jiwaku. Karena yang ada di dalamku, dia adalah penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damaiku. Dia yang ada di sini. Jangan bimbang hai jiwaku. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yesus yang ada. Dia sudah harus tampil sebelum dunia ini sampai penghujungnya. Walau ditulis dulu, seorang bayi akan lahir itu 2000 tahun yang lalu. Dan namanya disebut sebagai ini bukan 2000 tahun yang lalu saudaraku. Dia namanya sebut sampai gereja menunjukkan keempat hal ini. Ada amin? Ayo kita bangkit. Jangan kau bangkit berdiri, maksudnya bangkit. Saudara mau masuki 2022 dengan yang berbeda? Halo? Halo? Berbeda?
Bukan karena saya sudah memperoleh segalanya, tapi saya meyakini satu hal. Dia sang raja lahir di dalam saya. Namanya penasehat yang ajaib. Penasehatku yang ajaib. Kadang-kadang orang datang nunggu saran saya. Kenapa kalau pastor begini? Saya mau kasih tahu sumbernya dari mana? Sang penasehat yang ajaib. Allahku yang perkasa. Setan pun takut. Ya kan? Jangan kau takut sama setan. Setan takut sama kau. Ya. Bapa yang kekal. Ingat. Tubuhmu mungkin mati. Karena tubuhmu udah pasti mati. Pasti gak? Karena mati pasti tubuhmu. Tapi rohmu tidak. Karena bersama dengan Bapa yang kekal. Dan dia adalah Raja Damai. Kau jangan terjebak dengan perselisihan. Amin. Karena ada Raja Damai di sini. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Siapa namanya saudaraku? Biarlah itu nampak dalam kehidupan kita. Dunia boleh melihat di dalam kita ada penasehat yang ajaib. Ada Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Saudara, sebagaimana iblis memandang Ayub, ya, dia setia karena apa? Karena engkau jagai dia, cobalah lepaskan. Ya kan? Biar kami kerjain dia. Silakan. Coba kalau keluarganya udah diambil, hancur dia, baling. Ketika keluarga Ayub meninggalkan Ayub, memperkatakan yang gak pantas pada Ayub. Hancur Ayub, dia tetap berdiri. Ketika segala kepunyaannya habis ludes, bagaimana Ayub? Dia tetap bertahan, hanya berkabung debu saja. Ketika teman-temannya menghakimi dia, dia hanya berkata, aku lahir telanjang dan aku pulang tidak bawa apa-apa. Saudara, ketika Yesus menjadi raja di dalam hatimu, kalau sekarang banyak orang alasan kadang-kadang ya untuk datang dipakai Tuhan. Gimana lah Pak, anakku masih kecil. Tuhan kasih anakmu, bukan kayak Tuhan tuh gak sanggup jagain, kayak kau yang hebat. Ya toh? Kayak kau udah paling hebat, benar kau suruh jagai. Tetapi itu nomor 2, kau harus ikut Tuhan, amin. Kau harus dengar dia.
Bukan begini, ketika Tuhan kasih perintah, ditinggalkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan ninggalin kamu kalau kau ngomong begitu. Ingat, siapa mulai hari ini ngomong begitu dalam gereja Tuhan ini? Dia bersikap seolah-olah Tuhan sudah tinggalkan dia, hanya kasih pesan sama dia. Jagalah anak, aku pergi, ditinggalin. Nyedih, sedih gak? Sedih gak? Sedih kan? Sedih. Dia tidak tinggalkan kamu. Amin. Anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan. Tuhan janji. Dia tidak tinggalkan. Daud juga katakan, kau boleh hukum aku apa saja, tapi jangan biarkan rohmu tinggalkan aku. Karena itulah kekuatanku. Ya, sudah terselubung. Yang lahir 2000 tahun yang lalu untuk menguasai di hatimu udah terselubung. Gimana lah ya, sibuk kali aku. Gak bisa lagi aku melayani Tuhan. Hei, sesibuk apa kamu? Sehingga gak bisa lagi kau dengarkan Tuhan. Karena pelayanan dia punya, dia tahu di mana menempatkan kamu. Ya toh? Ayo bangkit, ikut melayani. Karena panggilanmu di sini, gimana lah, sibuk saya udah sibuk kali, tahu lah. Tuhan juga tahu, justru karena Tuhan tahu. Justru karena dia di hatimu. Dia mau mengajari. Amin. 2022, bangkitlah kamu semua. Amin. Semua, mau youth, mau orang tua, mau begini. Ingat pesan saya, bangkitlah kamu semua. Ketika kau jadikan dia sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, maka kekuasaannya akan tampil luar biasa di dalam hidupmu dan dalam gereja ini. Damai sejahtera tidak akan diambil dalam keturunanmu, dari keturunanmu, dan juga dari gereja ini. Amin. Karena waktu ini, ketika dunia ini sekarang ini, Tuhan bangkit cemburunya. Kok manusia ciptaanku lebih sayang teknologi, lebih sayang aset, lebih sayang. Karena begini, dengar dulu. Apapun namanya aset, siapa yang ciptain? Siapa yang ciptain? Tuhan toh. Dan kalau dia minta kamu datang sama dia, kenapa kau lebih sayang sama itu? Kenapa? Kenapa kau nggak bisa tidur karena aset? Tapi kehilanganku kau bisa tidur. Ya kan? Lupa Tuhan kau bisa tidur, nyenyak pula. Ya kan? Ketika Tuhan mendiamimu, mestinya kau nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Baik. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Namanya, mari bangkit berdiri. Namanya
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Pandanglah ini sebagai Natal yang terindah dalam hidupmu. Ketika Tuhan menyatakan padamu, aku akan tampil. Aku akan tampil melaluimu dan melalui gerejaku. Sampai dunia mengatakan, yang ada di dalammu namanya penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dunia ini Namanya Raja damai. Biarlah pada hari ini demikianlah makna Natal bagi kita semua. Karena kekuasaannya tidak akan berhenti daripadamu. Damai sejahteranya tidak akan berhenti mengalir dalam hidupmu. Dia nggak jauh-jauh, dia sudah lahir di bumi ini. Dan sudah lahir di hatimu. Engkau terima dia. Jangan sangkali dong. Tapi tumbuhkan dia sebagai dasar keyakinanmu yang benar. Gak pandang kau muda, gak pandang kau tua. Karena dia tetap sama dalam semua orang. Hanya kejarlah dia. Bukan kejar kemana-mana. Kejar dari hatimu ke dia. Kadang ada jarak. Kadang ada jarak antara hatimu dengan dia. Walaupun dia di dalam hatimu. Tapi dia di pojok sana. Hampiri dia. Dan ketika kau berdoa, pegang dia. Sampai dia berkata, katakan padaku. Nyatakan padaku Tuhan. Nyatakan padaku. Sampai engkau berbicara. Hatiku tidak akan lega. Jangan cepat-cepat tinggalkan dia sebelum dia menjawabmu. Memang diperlukan ketekunan. Memang diperlukan kesungguhan. Hati yang menerobos kesuaman. Ketika kau merasa suam, teroboslah. Dia bukan pergi, tapi ada selaput, ada penghalang antara engkau dengan dia di hatimu. Bereskan penghalang itu, singkirkan penghalang itu. Dan kembali sambutlah dia. Dia Raja damai. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib. Yesus telah lahir di dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang
Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang tidak memperdulikan Engkau, tidak menghormati Engkau lagi, membuat Engkau cemburu, hatimu panah, hatimu pegang. Ini kami gerejamu, kami datang kepadamu. Kami mengakui Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau penasehat kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang perkasa. Bapa kami yang kekal, yang menyayangi kami apapun keadaannya, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Raja damai, Engkau tidak pernah membawa kami terus dalam perselisihan, tapi Engkau membawa damai sejahtera pada kami. Bagi kami hadir di dunia ini membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Kami membawa kemenangan, kami membawa kelegaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, perkenankanlah dirimu nyata bagi gereja ini. Biarlah setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, setiap hati bergirah. Engkau yang membuka segala tirai-tirai. Engkau yang membuka alam rohani. Di situ yang Engkau bertatanya Tuhan. Ramasyabakaramalamalama. Engkau bertata di situ. Pengetahuan kemampuan kami, kemampuan berpikir kami sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Hanya mengolah dan mengolah dan mengolah. Engkaulah sumber yang sesungguhnya. Oh, kami menyerahkan akal budi kami Tuhan. Akal budi kami, kalau kami merasa orang hebat, merasa penting, merasa tidak bisa disinggung, merasa begini, Tuhan kami taruh di kaki-Mu. Semua itu kami taruh di kaki-Mu. Bahwa Engkaulah sumber segalanya. Oh, Ramasyabakaramashyabakaramasyamakarama. Yuramasyabakaramaya. Malam. Segala ketakutan, kebimbangan. Tuhan, kenapa kami mesti takut lagi? Tunjukkanlah dan nyatakanlah diri-Mu sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nggak perlu kami takut. Roh-Mu yang akan membuat kami berjaga-jaga. Roh-Mu yang akan menuntun kami dalam kami berjaga-jaga. Tapi kami tiada takut lagi. Kami tiada bimbang dalam perjalanan ini. Karena kemanapun dan sampai di titik manapun, kami akan bertemu dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Oh, namanya Tuhan. Engkaulah penasehat yang ajaib. Engkaulah sesungguhnya Allah yang perkasa itu ada di dalam kami. Engkau Bapa yang kekal, yang menyertai kami, menjamin hidup kami, dan mengalirkan damai sejahtera. Sampai kau merasakan aliran itu mengalir di dalam kamu. Nyatakanlah terus. Sampai ada keleluasan. Engkau mempercayai dan meyakininya. Bahwa namanya adalah penasehat ajaib.
yang kekal, Raja damai. Semua manusia Terima kasih. dan sembah Dia. Glory, haleluya, amin. Biar musik saja, silakan duduk, renungkanlah saudara, berdoalah saudara. Jangan tinggalkan tempat ini, ruangan ini, sampai engkau benar-benar melihat Dialah penasehatmu yang ajaib. Dialah Allah yang perkasa bagimu. Jangan takut. Dialah Bapa yang kekal. Bahkan kematian pun jangan takut. Jangan takut berantem. Jangan lari ketika ada perselisihan. Karena Dia adalah Raja damai di dalam dirimu. Kamulah pembawa damai itu. Berdoalah. Kalau ada sifat-sifatmu yang menghambat itu semua, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kekhawatiranmu begitu besar saat ini. Izinkan Dia Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib, menjadi rajamu. Tuhan nama syamakara malam-malam syabakara malam. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kau sedang dijamu dengan Sang Raja Damai. Kau sedang dijamu dengan penasehat yang ajaib, oleh penasehat yang ajaib, oleh Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kau sedang dijamu. Siapkanlah hatimu, supaya sungguh semakin kau alami Yesus bukanlah sekedar pribadi manusiawi saja yang ada dalam pandangan dan hati. Halo, apa kabar?